Maka penjahat zakat itu, kata guru-guru kita, ada 3. Yang pertama adalah orang yang sudah wajib membayar zakat, dia tidak mengeluarkan zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak berhak menerima zakat, tapi dia menerima zakat. Ini penjahat kedua di dalam zakat. Yang ketiga adalah orang yang tidak mengerti ilmu zakat, tapi dia mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya sehingga salah sasaran. Ini juga termasuk penjahat di dalam zakat. Zakat ini. Yang pertama adalah pengertian tentang zakat itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat itu adalah salah satu sedekah atau ibadah yang diwajibkan kepada seorang muslim tertentu untuk dikeluarkan. Yang diberikan kepada orang-orang muslim tertentu juga. Gunanya adalah untuk mensucikan jiwa atau mensucikan harta. Maka zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang selain muslim, mesti orang muslim yang menerimanya. Kemudian membayar zakat ini termasuk juga kepada salah satu dari rukun Islam yang 5, yang merupakan fondasi Islam. Maka orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia keluar dari agama Islam, dia murtad kalau dia mengingkari kewajiban Islam. Kalau ada orang yang enggan untuk membayar zakat, maka boleh dia itu dipaksa untuk mengeluarkan zakat, bahkan diperangi. Pernah terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada sekelompok orang Islam yang keluar dari agama karena mereka enggan untuk membayar zakat. Sampai akhirnya dinasihati oleh Abu Bakar Siddiq, diajak kembali kepada agama, tapi malahan mereka mengejek Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya diperangilah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama kaum muslimin lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena zakat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah olehmu zakat dari harta-harta mereka, karena itu akan mensucikan harta mereka. Begitu pentingnya membayar zakat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam kepada orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Di antaranya ada di surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Kita bacakan artinya saja. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah. Infak di sini maksudnya adalah zakat. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, kata Allah, bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di ayat 35 Allah katakan, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrikalah dahi, lambung dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan-simpan untuk dirimu sendiri ketika kamu hidup di dunia. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan-simpan itu. Begitulah Allah mengancam orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Allah ancam dia dengan emas dan perak yang dia simpan-simpan ketika hidup di dunia ini, kemudian dipanaskan dalam neraka. Nanti itulah yang akan disetrika kepada dahi mereka, punggung mereka, lambung mereka. Seraya dikatakan, inilah akibat dari kamu simpan-simpan selama kamu hidup di dunia. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu semuanya, kalau kita memang termasuk orang yang wajib membayar zakat, maka keluarkanlah agar kita selamat di dunia maupun di hari akhirat. Kalau ada bapak dan ibu laiba angeh, laiba perak, laiba putih banyak, tersimpan puluh selama setahun sampai nisabnya, maka keluar. Kalau tidak keluar,
maka nanti akan menjadi PHK nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama. Kemudian selanjutnya, dalam masalah zakat ini kita mesti hati-hati juga. Tidak boleh sembarangan. Jangan sampai kita zalim kepada siapapun, baik kepada orang kaya maupun kepada orang miskin. Apa contohnya zalim kepada orang kaya? Misalnya ada seorang miliarder, orang yang kaya raya, dia ingin mengeluarkan zakat fitrah. Lalu kita katakan kepadanya, karena bapak seorang miliarder, maka zakat fitrah bapak sebanyak 1 ton. 1 ton beras misalnya, 1000 kilo. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang diwajibkan untuk zakat fitrah setiap orangnya hanya sebesar 1 sok. 1 sok itu ya 2,5 kilo, 2,5 kilogram beras. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7. Ya paling banyak 3 kilogram lah beras untuk setiap orangnya. Maka tidak boleh kita wajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang yang wajibnya cuma 3 kilo, maka katakan 3 kilo gitu. Atau 2,5, katakan segitu. Kalau dia pengen melebihkan, maka terserah, maka jatuhnya nanti kepada sedekah. Kemudian kita juga tidak boleh zalim, apalagi tidak boleh zalim kepada orang miskin. Maka harta zakat ini tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid. Kemudian tidak boleh digunakan untuk pembangunan jalan, apalagi pembangunan pesantren. Sekalipun baik menurut kita, maka tidak boleh, karena ada orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat tersebut. Apakah kita tega, kita kasihkan, kita buat masjid, kita bangun masjid dengan hartanya orang-orang miskin, padahal di sekeliling daerah tersebut banyak orang miskin yang kelaparan? Maka kita, kalau kita lakukan seperti itu, kita zalim kepada orang-orang yang miskin. Maka penjahat zakat itu, kata guru-guru kita, ada 3. Yang pertama adalah orang yang sudah wajib membayar zakat, dia tidak mengeluarkan zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak berhak menerima zakat, tapi dia menerima zakat. Ini penjahat kedua di dalam zakat. Yang ketiga adalah orang yang tidak mengerti ilmu zakat, tapi dia mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya sehingga salah sasaran. Ini juga termasuk penjahat di dalam zakat. Maka oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu semuanya, Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwasanya yang berhak menerima zakat itu terbatas orangnya. Ada 8 asnaf seperti yang telah kita dengar, sering kita dengar. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Selain 8 tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah lil fuqara, kata Allah, untuk orang-orang fakir. Siapa yang dikatakan dengan fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, sudah pengangguran, itu tidak bodoh. Orang kok paling berhak menerima zakat. Yang kedua adalah miskin. Miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan atau punya harta, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kalau di dalam fikih itu dijelaskan oleh para ulama, miskin itu ini butuh 10 buah, tapi yang ada cuma 7 buah. Itu dikatakan dengan miskin. Anggaplah biayanya selama 1 bulan itu 1 juta, yang dia dapatkan cuma 700.000, maka dia berhak menerima zakat. Kalau ada orang yang punya gaji, kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari gitu, kebutuhan yang urgen ya, kebutuhan yang pokok, maka tidak berhak menerima zakat. Kasihkan kepada yang lebih berhak. Itu lebih hati-hati. Yang ketiga adalah amil. Amil itu orang atau pegawai yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Jadi harus ada SK dari pemerintah, baru seseorang ini dikatakan sebagai amil. Maka oleh karena itu panitia-panitia zakat yang ada di setiap masjid, setiap musala, maka dia tidak termasuk kepada amil. Cuman berhak tidak dia menerima zakat. Kalau atas nama amil dia tidak berhak.
Tapi kalau seandainya dia fakir atau miskin, maka dia berhak menerima zakat gitu. Kalau dia tidak di-SK-kan oleh pemerintah. Tapi kalau memang disuruh oleh pemerintah, maka dia berhak menerima zakat sebagai gaji atau upah dari pekerjaannya tadi gitu. Mengumpulkan zakat dan membagikan zakat tersebut. Yang keempat yang berhak menerima zakat itu adalah kemudian kita jelaskan yang tadi masalah panitia zakat tadi. Panitia zakat itu yang di musola-musola itu jatuhnya itu sebagai wakil saja, wakil dari orang yang berzakat. Maka kalau dia kaya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Kalau dia pengen terima juga, maka mintalah kepada orang yang berzakat, minta upah kepada orang yang berzakat tadi, karena dia sebagai wakil. Yang keempat adalah orang yang mu'allaf, orang yang baru-baru masuk Islam, wal mu'allafati qulubuhum, baru-baru masuk Islam. Kalau kita kasih kepada mereka, bertambah kuat imannya. Atau bisa dia mengajak orang lain masuk Islam, maka dia berhak menerima zakat. Yang keenam adalah yang kelima adalah budak atau hamba sahaya yang sudah dijanjikan merdeka oleh tuannya, maka dia berhak menerima zakat. Selanjutnya yang keenam adalah orang-orang yang berhutang. Orang berhutang untuk kebutuhan pokoknya, kebutuhan hidupnya, dan dia tidak punya aset untuk melunasi hutang-hutangnya tadi. Kalau dia punya aset, jual asetnya, maka dibayarkan untuk hutangnya. Kalau dia tidak punya aset, dia banyak hutang, maka dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Di dalam kitab fikih dijelaskan siapa yang dimaksud dengan fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di medan perang untuk menegakkan agama Allah atau untuk mempertahankan negerinya. Maka itu yang dikatakan dengan fisabilillah. Dan mereka tidak menerima gaji dari pemerintah. Kalau mereka menerima gaji dari pemerintah, maka mereka tidak berhak menerima zakat karena sudah digaji. Maka itulah yang dikatakan dengan fisabilillah. Maka jangan sampai kita katakan dikit-dikit fisabilillah, dikit-dikit fisabilillah, penceramah fisabilillah, gitu kan? Saya boleh yang gotong royong fisabilillah, maka tidak masuk ke dalam kategori fisabilillah dalam bab zakat ini. Karena fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di medan perang dan dia tidak menerima gaji dari perang itu. Artinya orang yang berperang dengan sukarela, maka dia berhak menerima zakat sekalipun dia kaya, karena dia telah mengorbankan tenaganya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan dan tidak punya biaya, atau orang yang akan melakukan perjalanan tidak punya biaya, maka dia berhak menerima zakat. Contohnya apa? Ada orang yang ingin pulang kampung, mudik, tidak ada duit, dia zakat ini berhak menerima zakat. Atau ada orang pasangan ingin melanjutkan pendidikan ke tempat yang jauh, apalagi pendidikan agama Islam misalnya. Tidak punya biaya, maka kasih kepada mereka zakat karena mereka termasuk kepada Ibnu As-Sabil. Maka inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan tanyalah ke diri masing-masing, tanya ke hati masing-masing, lihat ke kondisi masing-masing awak, apakah pantas awak menerima zakat atau tidak. Gitu. Kalau memang pantas, rasanya silahkan terima zakat. Tapi kalau tidak pantas, maka kasihkanlah kepada orang yang lebih berhak untuk menerima zakat. Karena kalau kita tetap mengambil padahal kita kaya, maka kita termasuk orang penjahat di dalam zakat. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.